Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Khairat Umami MPD dari Program Studi PGMI Institut Jamiyah Mahmudiyah Langkat. Hari ini saya akan mengumpulkan video pembelajaran saya sebagai tugas untuk penyelesaian PKDP tahun 2025 ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Hari ini materi kita adalah tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, siapa yang pernah mendengar tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia? Coba angkat tangan. What is the problem? Problem is, jadi masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ya, semua manusia itu pasti punya harapan, tapi terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Contoh, kamu sebagai mahasiswa pasti harapannya itu ketika sudah lulus dari perguruan tinggi, kamu mau bisa masuk ke instansi pekerjaan yang memadai, yang mencukupi, ya, yang bisa mencukupi kebutuhan kamu, keseharian kamu. Nah, tapi pada kenyataannya kan tidak semua orang itu bisa mencapai hal tersebut. Bagaimana gambaran pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini? Oke, coba screen jawab. Ada yang tahu bagaimana gambaran pendidikan di Indonesia pada saat ini? Pendidikan itu ada 4 kategori. Yang pertama masalah partisipasi, yang kedua masalah efisiensi, yang ketiga masalah relevansi, dan yang keempat masalah efektivitas. Oke, ini yang keempat tersebut akan saya jelaskan satu persatu ya. Yuk, coba perhatikan. Masalah partisipasi atau kesempatan adalah berkenaan dengan kesempatan itu banyak untuk anak-anak yang ada di Indonesia ini. Contohnya apa? Banyak anak-anak ini yang sebenarnya yang mampu mengikuti perkembangan zaman, yang mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, namun tidak semua anak-anak ini mempunyai kesempatan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang diharapkannya. Kenapa? Karena ada beberapa faktor dalam masalah partisipasi ini. Yang pertama itu adalah tidak semua orang tua menyadari bahwa pendidikan itu penting. Jadi ini masalah ya. Ini masalah ya nantinya. Makanya kalian kuliah salah satunya itu adalah untuk memperbaiki mindset kalian supaya ketika nanti kalian mempunyai anak, baik itu anak didik maupun anak kalian sendiri, kalian bisa menanamkan di diri mereka bahwasanya pendidikan itu penting. Itu yang pertama. Kedua adalah masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan ini berkaitan dengan seorang peserta didik yang sebenarnya memiliki potensi, ya. Tapi mereka tidak naik kelas, putus sekolah, atau tidak lulus. Kenapa gitu? Karena biaya pendidikan di Indonesia ini mahal, benar, ya. Sekolah negeri aja sekarang hitungannya jutaan, gitu ya. Jadi, tapi ada program beasiswanya, tapi terkadang program beasiswanya itu syarat-syaratnya yang tidak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena untuk memenuhi syarat-syarat itu juga membutuhkan uang yang cukup banyak, nah gitu. Itulah dia ini. Jadi terkait dengan masalah efisiensi ini seperti itu. Yang ketiga adalah masalah efektivitas pendidikan. Terakhir adalah masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi ini apa? Masalah relevansi ini berkaitan dengan ketidaksesuaian harapan lapangan kerja dengan lulusan instansi yang ada. Nah, contoh nih kalian dari Institut Jamiyah Mahmudiyah ya kan. Nah, lulusan dari sini banyak yang mengharapkan untuk lulus jadi pegawai negeri. Ini contoh ya, ini contoh kecil, bukan berarti kita merendahkan kampus kita, enggak, karena pada kenyataannya kampus kita ini dosen-dosennya juga banyak yang lulus PNS itu ya, mahasiswanya juga udah banyak. Jadi contoh, banyak yang menginginkan untuk lulus PNS, tapi ternyata kualitas pembelajaran yang mereka hasilkan, kuantitasnya juga itu tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk seorang ASN. Sehingga apa? Sehingga terkendalanya itu tidak lulus, tidak bisa mencapai skor, tidak bisa memenuhi skor dan segala macamnya. Ingat ya, suatu permasalahan itu pasti dan harus ada solusi. Oke. Jadi dari permasalahan pendidikan tadi kira-kira ada solusinya nggak? Ada. Apa itu solusi yang pertama? Penanaman edukasi bahwa pendidikan itu penting kepada kedua orang. Oke. Yang kedua adalah penambahan jumlah sekolah negeri. Nah, kenapa penambahan jumlah sekolah negeri? Kenapa? Karena negeri itu kan dia kapasitasnya gratis ya untuk saat ini. Sampai saat ini kan negeri itu gratis, palingan bayarnya beberapa. Jadi karena memang faktor ekonomi yang paling banyak di Indonesia ini, maka perlulah untuk penambahan sekolah negeri. Ketiga adalah perbanyak program beasiswa. Yang program beasiswa itu harus diperbanyak. Ya, sebenarnya program beasiswa ini banyak, ya. Hanya saja terkadang untuk melengkapi syarat-syarat beasiswa ini sangat-sangat sulit. Nah, itu ada beberapa yang memang, ini beasiswa tapi kok programnya itu yang tidak masuk akal, nah seperti itu. Yang keempat adalah perbaikan kualitas guru. Nah, kalian, ya,
Makanya saya ingatkan kepada kalian bahwasanya tujuan kalian kuliah itu bukan hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi juga meningkatkan dan memperbaiki kualitas kalian ya. Jadi kalau sadar kalian nggak bisa, ya kalian harus bisa. Nah, adalah perbaikan kualitas sarana dan prasarana. Nah, ini juga termasuk hal yang penting. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak didik itu yang rancu menangkap pembelajaran. Contoh ya kayak kalian. Kira-kira kalau misalnya lah kalian saya bilang bahwasanya 4 ditambah 4, ini kalian posisinya anak SD ya, 4 ditambah 4 hasilnya 8. Kalau tidak saya contohkan 4 ditambah 4 itu seperti apa, kira-kira kalian paham nggak? Enggak. Nah, untuk mencontohkan itu kita butuh sarana nggak? Dengan cara apa? Mungkin dengan cara media, ya kan? Terus dengan cara salah satu sarana yang paling utama itu sederhana itu adalah papan tulis. Supaya kita bisa menjelaskan ke anak-anak bahwasanya 4 itu bentuknya seperti ini loh. Nah, kali tambah 4 dia seperti ini, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya ada 8 seperti itu. Oke, yang terakhir adalah penyederhanaan kurikulum. Ya, Bu, bagaimana dengan kurikulum yang ada saat ini? Ya, semoga ya harapan kita mungkin sama sebagai Bu. Harapan kita semoga kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang mudah diajarkan, mudah dipahami, dan mudah diaplikasikan untuk peserta didik kita. Percuma juga kalau kurikulum ini dikatakan hebat, tapi tidak bisa menambah kualitas peserta didik kita, tidak bisa menambah pengetahuan peserta didik kita. Jadi lebih bagus ya udah kurikulumnya sederhana aja, tapi outputnya itu akan lebih bagus untuk kedepannya. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan sebagai bahan tugas saya, yaitu video pembelajaran interaktif. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.